Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu pengenalan BKK dan PKL yang akan disampaikan oleh Dr. Randa Hajah Elin Herlina, MPD. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Ya, itu yang Ibu harapkan karena bagaimanapun untuk menghadapi MPLS sampai hari besok ya, kalian mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, kelancaran selama mengikuti kegiatan MPLS. Anak-anakku sekalian, Ibu sebagai Wakasek, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Hubungan Masyarakat, Wakasek, Hubin, dan Humas. Ya, kalian sekarang sudah menjadi siswa SMK Negeri 3 Bandung. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui ya apa saja yang ada di SMK Negeri 3 Bandung, khususnya dalam hal ini pembelajaran yang ada di SMK. Sebagai konsekuensi kalian belajar SMK, kalian harus memahami, mengetahui, dan nanti tentu saja akan menjalankan proses pembelajaran yang berbeda dengan SMA. Kalian ketika masuk ke SMK harus sudah mengetahui konsekuensinya. Berbeda dengan di SMA. Artinya, sekarang proses adaptasi pembelajaran sudah dimulai. Nanti ketika semester 1 ada pembelajaran daring, disitulah kalian sudah mulai mempelajari pelajaran-pelajaran yang mengarah kepada kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih. Kalau misalnya dari proses pembelajaran selama 3 tahun dan kecuali untuk mantap 4 tahun, itu berbeda. Ya. Salah satu yang membedakannya adalah ketika waktu pembelajaran di dalam sekolah dan di luar sekolah. Kalau nanti kalian ke sekolah, ya, kalian harus tahu juga di mana letak ruangan bikin humas. Ya. Kalau kalian mau ke ruang sidang lantai 2, bawah itu ada ruangan ibu. Ibu dibantu oleh 3 yang membantu ibu. Yang pertama Ibu Rina Marlina SPD sebagai staf yang mengurus PKL, praktek kerja lapangan. Yang kedua, Ibu Mulyaningsih SPD yang mengurus BKK, Bursa Kerja Khusus. Yang ketiga, Ibu Lilik Sofianti itu yang mengurus kerjasama dalam dan luar negeri. Jadi, kalau di SMA semua pembelajarannya ada di dalam sekolah. Sedangkan kalau di SMK ada pembelajaran di dalam sekolah dan di luar sekolah. Pembelajaran di luar sekolah itu tanggung jawab Ibu sebagai Wakasek Hubin Humas. Di situ bisa dilihat ya di struktur unit kerja Hubin Humas
Jadi ada PKL, ada tadi Bursa Kerja Khusus atau suka disingkat dengan BKK. Ingat bukan BK ya. Kalau BK bimbingan konseling. Kalau ini BKK, Bursa Kerja Khusus. Terus ada juga tadi seperti yang Ibu katakan kerjasama dengan dalam dan luar negeri. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai promosi dan informasi sekolah. Selanjutnya ke pembelajaran di luar sekolah yang dilakukan melalui praktek kerja lapangan, ya, itu adalah kegiatan pembelajaran wajib yang harus diikuti. Kalian sekarang masuk ke SMK berarti harus siap mengikuti PKL. Jangan sampai kalian masuk SMK tapi nanti tidak mau PKL. Itu konsekuensinya kalian langsung aja tidak naik kelas. Ya. Jadi praktek kerja lapangan itu salah satu pembelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua siswa SMK di Indonesia. Mengenai lamanya, ya, yang biasanya lamanya itu untuk yang SMK 3 tahun itu antara 3 bulan sampai 6 bulan. Sedangkan kalau yang SMK 4 tahun itu antara 8 sampai 12 bulan. Jadi seperti Manlog itu PKL-nya antara 8 sampai 12 bulan. Ya. Dan dilaksanakan nanti di tahun keempat. Sedangkan kalau SMK 3 tahun itu dilaksanakan di semester 4 ya, di kelas 2 atau kelas 11 dan di kelas 12 semester 5. Selama PKL tentu saja aturan seperti masuk kerja, terus hari kerja, terus apapun ya itu merupakan tanggung jawab perusahaan atau instansi yang biasa kita sebut DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Tujuan kalian PKL itu untuk pertama beradaptasi dengan budaya kerja tempat PKL. Yang kedua, mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Yang ketiga, kalian bisa mempraktekkan apa yang didapat di sekolah, ya, nanti dipraktekkan di tempat PKL. Nanti di akhir PKL, kalian harus membuat laporan. Setelah itu kalian akan mendapatkan nilai dari tempat PKL. Jadi nilai PKL didapat dari pembimbing di DUDI. Tidak dapat nilai PKL berarti kalian dianggap tidak lulus. Nilainya minimal B. Makanya nanti dipersiapkan ya. Kalian nanti mulai pembelajaran di semester 1 kelas 10 itu sudah mengarah mulai dari pengetahuan, keterampilan, karakter-karakter atau budaya kerja yang ada di DUDI, kalian harus bisa menyesuaikan. Misalnya tanggung jawab, disiplin, ya, terus juga akhlaknya yang baik, sikapnya, bagaimana memperlakukan teman, guru, ya, itu merupakan salah satu cara kalian, ya, beradaptasi dengan tuntutan apa yang diinginkan oleh pihak DUDI. Sehingga nanti
Ya, kalian sudah terbiasa dengan apa yang diminta oleh pihak DUDI. Seperti misalnya kalian sekarang, ketika MPLS harus pakai seragam SMP lengkap. Nah, itu membiasakan kalian untuk selalu taat pada aturan. Aturan di sekolah dan juga nanti aturan, menyesuaikan aturan dengan aturan yang ada di DUDI. Ada tempat-tempat PKL yang ketika PKL-nya menghendaki kalian memakai seragam sekolah. Tapi ada juga yang bebas. Ya, pada hari-hari tertentu bebas pakaiannya. Ada juga yang harus memakai seragam tertentu. Nah, berarti kalian harus bisa mengikutinya. Ada juga yang misalnya dari Senin, hari kerjanya dari Senin sampai Jumat. Ada juga yang hari kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Ada juga yang hari kerjanya dari Senin terus sampai Minggu, tapi off-nya itu di hari-hari kerja, misalnya hari Kamis, hari Rabu. Nah, itu kan kalian harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan yang diberlakukan di tempat PKL. Jadi tiap kompetensi keahlian tidak sama. Nah, itu ya. Jadi harus diperhatikan bahwa PKL tiap jurusan dari sisi waktu belum tentu sama dan aturan di DUDI-nya juga belum tentu sama. Di sini bisa terlihat cakupan kegiatan di Hubin Humas. Ya. Jadi yang Ibu jelaskan barusan sebagai koordinator teknis pelaksanaan PKL. Untuk mencari tempat PKL, kalian jangan merasa gelisah gimana nanti cari tempat PKL-nya. Tenang saja, kami sudah bekerja sama dengan instansi dan perusahaan untuk mengakomodir siswa-siswa yang akan PKL. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya di antara kalian, oh saya punya paman di kantor X atau di perusahaan Y misalnya. Ajukan aja ke jurusan. Setelah itu dilihat dulu oleh jurusan apakah perusahaan atau instansinya sesuai tidak dengan kompetensi keahlian yang dibutuhkan selama PKL. Misalnya, kalau yang jurusan bisnis pemasaran, ya, tidak mungkin PKL-nya di kantor pemerintah, ya, yang nanti tugasnya misalnya ngetik surat, fotokopi, ya, mengarsipkan, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena itu bagiannya OTKP, perkantoran. Atau misalnya yang jurusan multimedia. Di kantor pemerintah nantinya ditempatkan di bagian misalnya administrasi. Itu tidak bisa. Tapi misalnya multimedia ditempatkan di kantor pemerintah di bagian apa? Di bagian humas. Di bagian humas nanti tugasnya meliput kegiatan yang ada di kantor atau perusahaan tersebut. Itu bisa. Ya. Jadi harus diperhitungkan atau harus dipertimbangkan. Jadi tempat PKL itu harus disesuaikan dengan kompetensi keahliannya. Jadi tidak bisa sembarangan. Makanya nanti kata Ibu juga bisa saja jika ada saudara yang atau apalagi orang tua misalnya ya yang bekerja di satu perusahaan atau instansi, jika memungkinkan sesuai dengan kompetensi keahliannya,
ajukan saja ke jurusan, Bu, saya pengen di sini, nanti di bagian apa, misalnya ya, saya punya orang tua atau paman ada kerja di situ, nanti kami yang akan menghubungi. Kantornya kantor apa, alamatnya di mana, nanti kami yang akan menghubungi pihak sekolah. Dalam hal ini nanti dikoordinir oleh jurusan. Ya. Jadi kalian ketika pelaksanaan PKL, kalian tinggal ke sana aja. Jadi tidak usah repot-repot mencari tempat PKL. Kecuali ada kekecualian untuk kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Mengapa? Karena tempat PKL untuk usaha perjalanan wisata itu kemampuan levelnya itu paling hanya 1 atau 2 orang tiap tempat, ya. Jadi kapasitas setiap tempat PKL itu berbeda-beda. Untuk usaha perjalanan wisata kebanyakan 1 atau 2 orang. Tapi kalau yang OTKP bisa 1 tempat sampai 15. Ada yang sampai 30, ada juga seperti itu. Yang multimedia juga paling 2. Jadi banyaknya siswa itu berbeda-beda. Untuk yang manlog karena belum ada yang PKL ya, Ibu belum bisa memberikan gambaran. Ya, itu. Terus yang akuntansi misalnya di kantor pajak paling 3 sampai 5 orang. Tapi tadi walaupun di satu tempat itu dibutuhkan 30 orang, tentu saja tidak di satu tempat bersatu 30 orang, tidak. Biasanya disebar di tiap unit kerja. Ya. Jadi makanya dari sekarang harus disiapkan mental kalian dalam menghadapi misalnya sekarang tugas nanti mulai minggu depan pembelajaran daring, itu tingkat kemandirian kalian yang harus dipupuk terus ya, sehingga tingkat ketergantungan terhadap teman itu makin meningkat ya. Karakter mandirinya harus dipupuk dari sekarang, karena nanti di tempat PKL tidak bisa misalnya saya ingin dengan si A di ruangannya dengan si A dengan si B, tidak bisa. Yang mengatur itu tempat PKL ya. Jadi disiapkan dari sekarang, tingkat kemandirian kalian itu harus dipupuk terus. Sama seperti sekarang kan, pembelajaran ketika MPLS juga nanti pembelajaran daring. Itu gunanya nanti menghadapi situasi atau budaya kerja yang ada di perusahaan. Itu tentang PKL. Sekarang tentang pelayanan bursa kerja khusus alumni. Tadi disingkat BKK, Bursa Kerja Khusus. Bursa kerja khusus hanya ada di SMK, tidak ada di SMA. Kami di sekolah atau dalam hal ini SMK pada umumnya mempunyai kewajiban ya untuk memasarkan alumni, artinya memasarkan lulusan. Jadi kami harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alumni, dalam hal ini alumni SMK 3. Jadi di Hubin Humas ya, kadang-kadang ada yang ke sini untuk meminta alumni SMK 3. Jurusannya tergantung perusahaannya mau jurusan apa. Jadi ketika kami mendapatkan info lowongan kerja, nanti kami share di grup WA alumni. Sampai sekarang sudah ada grup WA alumni 2018, 2019, dan 2020.
Jadi di akhir setelah pembelajaran di SMK ini, kami berkewajiban menyalurkan para alumninya yang mau bekerja, ya, untuk menghubungkan antara perusahaan dengan alumni yang mau bekerja. Kalian kan kebanyakan yang Ibu tahu, kalau mau ke SMK, sekolah ke SMK, kebanyakan ingin cepat kerja. Nah, di SMK ada wadahnya. Di akhir tahun, itu sudah UN, ya, kami menyelenggarakan satu kegiatan yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alumni SMK 3. Walaupun mereka itu belum lulus, ya, setelah UN menunggu kelulusan, walaupun belum lulus, tapi lulusan-lulusan yang baru itu atau fresh graduate itu banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Makanya kami tiap tahun mengadakan acara, ya, job fair mini. Di sanalah dikumpulkanlah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alumni dari SMK 3. Terus ada juga perusahaan yang mau tesnya di SMK 3. Tempat tesnya ya di SMK 3 kami sediakan, kami fasilitasi. Jadi mereka sudah tahu perusahaan-perusahaan itu karena ini alumninya fresh graduate belum punya ijazah, ya. Mereka memakluminya. Oleh karena itu, ya, bagi yang nantinya mau bekerja, kami menyediakan wadahnya. Karena kami juga selalu diminta informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berapa penyerapan lulusan di dunia kerja. Setiap tahun kami harus laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung berapa lulusan yang misalnya lulusan 2020 yang sekarang sudah bekerja, berapa persen? Walaupun pada kenyataannya, ya, di satu sisi pemerintah menghendaki lulusan SMK itu semuanya harus bekerja. Tapi di sisi lain, niat untuk bekerja dahulu, tapi kuliah, ya, atau ada juga yang berwirausaha. Sehingga nanti kami punya data, ya, oleh kami selalu didata lulusan itu apakah mereka bekerjanya di mana, sebagai apa, terus gaji pertamanya berapa, ya, terus masa tunggunya ketika mereka mendapat pekerjaan itu berapa lama. Nah, itu informasi itu harus selalu diupdate oleh kami, oleh Hubin Humas, dalam hal ini oleh Bursa Kerja Khusus. Jadi itu gambarannya ketika kalian misalnya nanti kalau sudah kelas 12 atau kalau manlog itu di tahun keempat, ya. Jadi selama kalian selalu menginformasikan keberadaan kalian, atau misalnya kalian itu masih nganggur, misalnya gitu, tinggal hubungi aja BKK, ya. Itu tentang BKK, ya. Jadi tadi hal yang harus diperhatikan, jadi kalau di akhir tahun itu selalu ada job fair mini yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alumni SMK 3, terutama yang lulusan yang baru, fresh graduate, atau selama misalnya setelah kemarin kan April, terus selama sampai April lagi, ya, sering ada
ke Hubin itu tamu dari perusahaan-perusahaan itu yang membutuhkan atau yang memberikan loker lowongan kerja yang khusus untuk alumni SMK 3. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Terus selanjutnya ada Hubin Humas juga mengelola informasi yang ada di sekolah ini. Ya. Jadi semua informasi yang ada di sekolah ini pemagangan ya, dalam dan luar negeri masyarakat yang membutuhkan informasi tentang SMK 3 ya ada di Hubin Humas. Selanjutnya ada sebagai pelaksana tamu. Jadi kami sering mendapatkan kunjungan ya tamu baik dari dalam. Kami pernah kedatangan tamu yang studi banding dari Malaysia, terus yang dari Jawa Timur, dari Kalimantan, dari Sumatera, ya. Jadi selalu ingin studi banding ke SMK 3. Alhamdulillah ya, mereka memandang bahwa SMK 3 itu lebih baik dari mereka sehingga mereka ingin studi banding ke SMK 3. Selanjutnya ada penanganan media luar. Jadi seperti kalian ketahui bahwa kalian waktu kemarin kan ada yang ikut follow IG, ya IG SMK 3, atau kalau ingin tahu yang luar informasi tentang SMK 3 bisa lihat di web SMK 3, atau juga misalnya jika ada wartawan yang ingin mengetahui informasi tentang SMK 3 bisa datang ke SMK 3 ya, itu. Selanjutnya ada koordinasi dinas terkait. Kami secara terbuka ya selalu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Misalnya dengan Dinas Kesehatan tentang penanganan atau sosialisasi suatu penyakit misalnya atau suatu wabah. Ya, sosialisasi ke siswa. Dalam hal ini biasanya perwakilan siswa. Atau juga misalnya dengan dinas dinas perhubungan misalnya atau polisi ya, mempermudah pembuatan misalnya SIM atau sosialisasi cara berlalu lintas dengan baik, atau juga dengan dinas kependudukan dan Dukcapil, itu kita dinas kependudukan dan catatan sipil ya. Tahun kemarin ya ada kendaraan khusus yang yang parkir di halaman SMK 3 itu yang mereka menyediakan fasilitas layanan yang mau membuat KTP, akte kelahiran ya secara gratis. Di antara siswa kelas 10 ini yang baru yang belum mempunyai akte kelahiran bisa difasilitasi nanti oleh Disdukcapil di sini. Ya. Itu. Selanjutnya ada pemagangan dalam dan luar negeri. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan. Ya, jika ada, ingat PKL dengan magang itu berbeda. Kalau PKL itu waktunya tertentu dan harus mengikuti capaian-capaian kompetensi yang ada. Sedangkan kalau magang misalnya di waktu libur. Ya, libur misalnya libur Idul Fitri atau libur besar misalnya, ada perusahaan yang membutuhkan tenaga part-time. Dan mereka kebanyakan tidak memandang jurusannya. Selama magang itu, jadi tidak usah sesuai dengan jurusannya. Jadi selama magang beberapa waktu, misalnya sebulan, ya, itu diberikan uang saku oleh perusahaan itu. Tentu saja kalau ketika magang
harus ada juga surat izin dari orang tua. Terus nanti surat pengantar dari sekolah. Sehingga antara orang tua dengan sekolah itu saling mengetahui. Ya. Lumayan buat mencari pengalaman bagaimana kerja itu. Jadi biasanya para siswa yang mau menghadapi libur biasanya suka ke Hubin Humas, ya ke ruang Hubin Humas. Itu Bu, ada yang membutuhkan magang nggak? Seperti itu, ya. Jadi, tapi konsekuensinya tentu saja karena magang itu bukan program sekolah, ya, segala sesuatunya ditanggung sendiri oleh orang tua dengan siswa itu sendiri. Tapi biasanya berbeda dengan PKL. Kalau PKL, ya, siswa tidak menuntut gaji atau honor, ya. Tetapi kalau magang sesuai dengan standar masing-masing perusahaan itu biasanya diberi honor, ya, atau insentif. Karena masalah waktu ya, jadi untuk informasi Waka Hubin mengenai PKL, kemudian mengenai BKK, dapat kalian bertanya langsung lewat IG SMK 3 Bandung. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Ibu doakan semoga segala sesuatunya diberi kelancaran, kesehatan. Amin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya di screen-nya. Sekarang kita akan ke pemateri tentang pengenalan lingkungan sekolah ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Edeng Effendi MPD sebagai Waka Sarana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak sekalian, siswa siswi SMK Negeri 3 Bandung, selamat datang dan semangat buat kalian sudah bisa masuk ke SMK Negeri 3 Bandung. Dari kurang lebih 2.000 pendaftar, kalian ada 448 yang memasuki SMK Negeri 3 Bandung. Mudah-mudahan kalian betah dan bisa mencapai cita-cita di SMK 3 Negeri Bandung ini ya. Amin. Bapak, perkenalkan, namanya Edeng Effendi. Bagian sarana prasarana di sini nanti akan ditayangkan foto tentang sarana dan prasarana di SMK 3. Nah, perlu kalian ketahui, nanti takut ditanya sama Pak Agus atau Kak Eko atau kesiswaan, Mas. Jadi kalian harus tahu bahwa luas SMK Negeri 3 Bandung itu 13.300. Nah, di situ bangunan sudah tingkat semua. Jadi untuk pengembangan ke depan kemungkinan agak sulit, kecuali kita harus ada perawatan untuk keadaan sarana dan prasarana ini. Kita mempunyai beberapa ruangan teori atau ruangan kelas itu kemarin kita punya 60 ruangan. Tapi karena ada pengurangan kelas, ruangan kelas yang akan dipakai untuk tahun pelajaran sekarang 8. Nah, yang dua itu dipakai pertama oleh buat laboratorium jurusan manajemen logistik. Dan yang kedua adanya penambahan lab komputer, yaitu lab rapid atau lab 13. Kita mempunyai 13 laboratorium. Alhamdulillah. Berikutnya di sini
kita juga mempunyai ruangan kaprog. Ruangan kaprog ini di sini ada 6, dari mulai jurusan akuntansi, perkantoran, pemasaran, multimedia, usaha perjalanan wisata, kemudian manajemen logistik. 1 ruangan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu ada 1, jadi ruangannya cukup 1. Tata usaha juga ada, nanti saya tayangkan, udah ditayangkan ternyata Pak Agus. Ada ruangan tata usaha, kemudian sekali lagi labkom itu ada 13. Nah, yang 13 itu namanya yang pertama ada labkom 1, 2, 3. Nah, peruntukan untuk labkom 1, 2, 3 itu umum untuk mata pelajaran apa saja. Yang kedua ada laboratorium akuntansi. Kemudian laboratorium administrasi perkantoran, kita itu punya 2, ada lab perkantoran 1 dan laboratorium perkantoran 2. Kemudian ada laboratorium multimedia, ada laboratorium PW, ada laboratorium untuk e-learning, kemudian CRS, BDP, RPS, dan yang terakhir itu laboratorium penambahan, yaitu laboratorium komputer rapid ya. Itu yang ke-13. Kemudian kalian juga harus tahu bahwa di SMK 3 ini jumlah toiletnya itu ada 54. Kalau rasio atau perbandingan dari jumlah siswa keseluruhan kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang jumlahnya kurang lebih 1.980 ya. Itu rasio perbandingannya kalau mau masuk Adiwiyata Nasional itu 1 berbanding 30. Kalau 1 berbanding 30 berarti kurang. Sementara kita ada 54, kalau untuk rasio 1 berbanding 30 itu harus 66. Jadi masih kurang sekitar 12, kurang 12. Kalau rasionya 1 berbanding 30. Kalau rasionya berbanding 135 itu kita hanya kurang 2 dari 54. Toilet itu kemudian kita juga punya lapangan olahraga nih yang nanti berolahraga dengan guru-guru yang di sini. Ada Ibu Titin, ada Pak Didik, ada Pak Agus, ada Bu Irmel, dan ada saya nanti. Kita lapangannya, kita itu dipakai adalah lapangan olahraga yang sekaligus dipakai lapangan upacara. Nah, yang ini lapangan untuk kalian olahraga. Kalau di sini penuh, kalau misalkan tadi disebutkan ada 5 guru olahraga, kalau kita kumpul di sini 5 kelas kan penuh. Jadi kita punya aula di situ. Aula bisa dipakai untuk kegiatan olahraga juga. Dan olahraga itu sifatnya kan kita tidak harus selalu di lapangan. Kalau olahraga itu jangankan di lapangan, di bawah pohon juga bisa. Di tempat tidur bisa, ya kan? Di kamar mandi bisa nggak? Ya terserah kamu lah, mau olahraga dulu sebelum mandi boleh. Jadi olahraga itu ya tidak harus selalu di lapangan. Kamu sambil ngepel juga kalau di rumah olahraga itu bisa. Sambil nyuci juga olahraga bisa. Itu untuk lapangan. Kita punya lapangan olahraga dan lapangan upacara ini yang dua seperti ini, yang megah seperti ini, dan aula ya. Kemudian kita juga punya sekretariat ekstrakurikuler. Nah, untuk sekretariat ekstrakurikuler kita yang baru punya nih, hanya beberapa ekstrakurikuler yang belum punya. Itu ada ekstrakurikuler pramuka sudah punya sekretariat PMR, kemudian bela diri itu perisai diri, kemudian UKS, Paskibra, tentang keagamaan, Rohis, dan keputrian juga sudah punya sekretariatnya. Kemudian induk organisasi yang di SMK itu yaitu OSIS juga sudah punya. Berikutnya kita juga sudah punya 1 perpustakaan 2 lantai. Kemudian ini antara saya ngobrol dengan gambar-gambar memang berbeda ya. Ini ditayangkan. Nanti dijelaskan satu persatu lagi ya. Kemudian kantin kita punya terfokus di belakang itu punya kurang lebih 14 kantin. Mau apa juga di sana tersedia. Ruang BK ada, kemudian
business center, juga ada Teva, Teaching Factory. Kita punya Teva itu baru multimedia dan BDP atau pemasaran ya. Yang lainnya insya Allah menyusul. Kemudian parkiran kendaraan. Nah ini kalau yang ditayangkan ini adalah business center ya. Termasuk di sini adalah parkiran. Nah parkiran ini kalau untuk kendaraan roda 4 kita bisa memuat kurang lebih 300 roda 4. Tapi untuk kalian sementara jangan dulu memakai roda 4. Roda 2 juga tidak dianjurkan. Apalagi kalian belum punya SIM. Kan baru 16 tahun ya. Tidak dianjurkan ya. Kalau untuk roda 2 kita bisa menampung kurang lebih 250 motor. Karena parkiran bukan hanya di situ. Ada di belakang dari pintu gerbang Satpam itu kalian belok ke kanan. Itu bisa langsung ke parkiran motor. Berikutnya lagi ruang guru. Tadi sudah ditayangkan sama Pak Agus. Itu ruang guru itu. Nah ini adalah ruang guru. Kalau ruang guru itu peruntukannya bisa kurang lebih 100. Hanya kan kita juga nanti ada apa tadi dikatakan apa ada di 6 program ya, program. Nah, yang mata pelajarannya kejuruan biasanya Bapak dan Ibunya nongkrongnya di ruang jurusan itu. Jadi kalau orang gurunya ini terfokus di sini bisa mencapai kurang lebih 100 guru ya. Kemudian ingat juga kalau kita ini di sini sudah terpasang CCTV. Kalau kalian macam-macam di SMK 3, apalagi yang mentalnya jelek, akan terekam oleh CCTV di berbagai sudut. Kecuali di toilet tidak dipasang CCTV. Di ruangan apapun di sini dipasang CCTV. Jadi kalian jangan macam-macam kalau ada di SMK Negeri 3 akan terekam. Gitu ya. Ada lagi juga kita masjid. Namanya Masjid Al-Kahfi. Nah, 2 lantai. 2 lantai ini bisa memuat kurang lebih 150 di bawah, 150 di atas. Jadi kalau atas bawah penuh itu bisa sampai 300. Nah, perbandingan dengan jumlah siswa yang kurang lebih 1980 itu bisa dilaksanakan beberapa shift untuk melaksanakan sholat. Nah, terutama sholat lohor, yang sholat duhur yang selalu penuh itu ya. Kalau asar itu kan kalian pas pulang sekolah bisa ada yang dilaksanakan di sekolah, ada juga yang di rumah. Ya, saya tenangan jadi kan saya. Oke, kita itu sebagai pembuka saja. Kita mulai lagi ya. Tadi antara saya ngomong dengan tayangan videonya lain-lain. Nah ini adalah ruangan kepala sekolah. Dari jumlah 648 siswa, ya mudah-mudahan ada yang bisa masuk ke ruangan ini. Tapi kebanyakan, jangankan kalian, guru juga ada yang belum masuk nih ke ruangan ini. Nah, sekarang kalian lihat aja dulu. Inilah ruangan kepala sekolah seperti ini. 20 tahun ke depan mungkin kalian bisa menduduki ini, mudah-mudahan 20 tahun ke depan ya. Kalau kalian jadi kepala sekolah. Nah ini adalah ruangan tata usaha. Nah ini ruangan tata usaha. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadministrasian kalian nanti di sini. Kalian hubungi perpustakaan. Di perpustakaan ada beberapa pegawai yang standby di situ. Ada kurang lebih 9 orang yang standby di perpustakaan. Ya. Nah, perusahaan seperti ini. Nah, ini adalah aula ruang serbaguna. Namanya Gra Sarana Vidya. Yang sebelah kiri itu tampak depannya. Yang sebelah kanan itu kegiatan itu tentang kelas 3 yang mau ke perguruan tinggi, penjelasan tentang melanjutkan perguruan tinggi dari BK. Nah ini di dalamnya seperti itu, 2 lantai di dalamnya. Ini bisa memuat 700 bisa
Waktu itu 700 di bawah, kan sekarang ada lantai 2. Jadi bisa lah lebih dari 700 ya. Ya nyaman-nyamannya dengan 700 orang duduk santai di dalam bisa. Ini adalah Gera Sarana Vidya. Ini aulanya ya. Kemudian yang berikutnya itu ruang guru. Nah ini nih, ini ruang serbaguna yang kedua yaitu ruang sidang. Ini biasanya dipakai oleh Bapak dan Ibu guru kalau mengadakan rapat dinas, dan sering juga dipakai oleh dinas provinsi atau dinas cabang. Inilah ruang sidang yang terkenalnya namanya ruang sidang. Kalau tadi ruang aula itu disebut ruang serbaguna 1, kalau ini ruang sidang disebut ruang serbaguna 2. Tapi terkenalnya ruang sidang. Ini ya, nanti kalian bisa masuk. Ini adalah ruang Wakasek-Hubin, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri. Biasanya nanti kalau kalian kelas 2 ke kelas 3 kalian akan melaksanakan praktek kerja industri dan nanti hubungannya dengan Wakasek-Hubin. Ini ya, dari ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, belok kiri langsung ketemu dengan ruang Wakasek-Hubin. Berikutnya ini ruang Wakasek. Nah, ini yang sekarang punya hajat MPLS adalah di sini. Ruang Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Pak Didi. Nah, di sini ruangannya. Dan di sini itu dipakai oleh 2 wakil kepala sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Sarana. Nah, ini di sini. Ya, satu lagi ada ruang berikutnya, bagus ada. Nah ini adalah Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Tentang PDM, tentang pembelajaran, nanti hubungannya adalah dengan Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Bapak sengaja tidak difoto di dalamnya, karena di dalamnya ada piring tuh kelihatan, yang sebelah kanan. Jadi nggak enak kalau difoto di dalam. Banyak makanan. Kalian nanti kabita gitu kan. Jadi ini tampak depannya aja sama masuknya. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai business center. Jadi kalian kalau ada perlu selain kebutuhan yang di kantin, juga kalian bisa menghubungi business center. Itu letaknya di sebelah Kamar ya. di depan, sebelah dekat-dekat aula. Aula ya. Ini adalah business center. Silahkan kalian belanja, nggak usah ke Alfa jauh-jauh, di sini saja. Berikutnya Pak Gus. Udah warung orang kantin. Ini adalah perpustakaan. Lihat kakak-kakak kalian, kalau nggak salah ini kakak kalian yang sudah lulus tahun kemarin, sedang belajar di perpustakaan. Ini adalah perusahaan lantai bawah. Kalau lantai atasnya tidak ditayangkan. Ruang baca juga di lantai atas, lantai 2. Udah enak, udah representatif. Jadi kalian bisa berkunjung ke perpustakaan. Ya, ini perpustakaan ya. Berikutnya, ini adalah ruang praktek multimedia. Dan kalian bisa lihat itu Bapak dan Ibu guru yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya. Itu adalah Bapak dan Ibu guru yang mengajar di multimedia. Sementara yang sebelahnya adalah siswa sedang praktek. Ini adalah ruang multimedia. Silakan yang jurusan multimedia diperhatikan ini. Berikutnya adalah ini salah satu lab UPW, Usaha Perjalanan Wisata. Kalau namanya itu ruang lab RPS di sini. Ini berada di lantai 2 dekat Kaprog UPW. Ini ya, kapasitas 36 komputer. Berikutnya, ini adalah ruang praktek BDP pemasaran ya. Yang jurusan pemasaran, ini adalah ruang prakteknya. Itu adalah mesin cash register. Karena nanti berhubungan dengan ruangan ini dan alat-alat ini. Ini berada di
belakang, dekat kantin, dan dekat lapangan upacara, lapangan olahraga. Ini lab BDP ya, ruang praktek BDP. Berikutnya ini adalah salah satu laboratorium juga yang selalu digunakan oleh kompetensi keahlian akuntansi. Ini lab AK. Ini berada di atas. Ini adalah lab ruang praktek perkantoran. Nah, yang ini sekarang sudah dirubah. Jadi sudah diposisikan seperti kalian berada di kantor, tempat duduknya itu, mejanya itu. Belum Bapak foto, ini fotonya masih foto yang 2 tahun belakang ini. Lihat itu kakak-kakak kalian sedang melaksanakan praktek otomatisasi perkantoran. Ini untuk perkantoran prakteknya ya, seperti ini. Nah, yang tadi saya sebutkan untuk jurusan baru manajemen logistik, kan ruang prakteknya itu tahun kemarin belum ada. Hari ini udah berjalan 1 minggu, jadi sekolah SMK 3 sedang membikinkan ruang praktek untuk jurusan manajemen logistik. Kebutuhan nanti untuk manajemen logistik ada di sini. Ini posisinya adalah di depan setelah ruang guru, jadi dekat ruang guru posisinya. Kalau kemarin ini ruang kelas ruang 8, sekarang jadi ruang lab manajemen logistik. Ini untuk yang jurusan ML. Ini adalah ruangan BK, bimbingan konseling. Ada masalah tentang belajar mengajar, silakan. Mau apapun kalian, mau curhat apapun kalian, silakan hubungi BK. Nah, BK ini posisinya berdampingan dengan jurusan BDP, Kaprog BDP, pemasaran. Jadi ada di belakang, dekat ruangan olahraga juga. Ini ya, untuk ruangan bimbingan konseling, BK. Berikutnya adalah, nah ini Masjid Al-Kahfi yang tadi Bapak sebutkan yang bisa menampung kurang lebih 300 jemaah, 150 lantai bawah dan 150 lantai atas, 2 lantai. Ini, mari kita jaga masjid ini. Mari kita ramaikan masjid ini. Yang tadi ada ekstrakurikulernya itu Rohis dan DKM. Ada di sini. Nah, di sebelahnya itu sebelah kiri masjid berarti. Kalau dari sini, dari penglihatan ini, itu adalah ruangan Rohis dan ruangan DKM. Ini ya, Masjid SMK Negeri 3. Nah, ini kantin. Yang Bapak tadi sebutkan kurang lebih ada 14 penjual. Yang jualnya ya sama-sama lah. Ini kantin. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Mohon dijaga ya kebersihannya. Nah, ini kelihatan hanya ada beberapa siswa karena ini saya foto saat KBM. Mungkin ini anak ada yang izin keluar dulu. Jadi posisinya tidak ramai. Kalau misalkan dalam waktu istirahat bersama-sama ke kantin itu tidak akan cukup. Nah, ini adalah kantin SMK Negeri 3. Oh, ini lapang. Kalian nanti kalau berolahraga dengan Pak Didi, dengan Pak Agus, Bu Titin, Bu Irmel, dengan saya di sini semuanya. Ya. Ya, ini lapangan olahraga sekaligus lapangan untuk kegiatan upacara setiap hari Senin. Ini. Jadi lapangan upacaranya ini itu di depan itu adalah tiang bendera. Nah, dekat tiang bendera itu adalah ruangan BDP itu, ruang praktek BDP. Jadi di situ masjidnya kalau kita memandang lapangan itu, masjid itu sebelah kanan, kantin yang di pojok yang ada pohon itu.
yang sebelah kiri. Itu kantin. Nah, ini lapang ya. Lapangan olahraga, lapangan upacara. Berikutnya, ini adalah ruang terbuka hijau. Nah, ini yang sebelah kirinya adalah taman di depan kelas ruangan 1 sampai 14. Termasuk di situ ada ruang praktek, menlog itu menghadapnya ke ruangan atau ke ruangan terbuka hijau. Itu untuk yang sebelah kiri. Ya, di situ juga ada kolam ikan, dan ada greenhouse di sana. Kalau yang sebelah kanannya itu adalah rooftop di atas ruang tata usaha dan di atas ruang kepala sekolah. Itu ruangan terbuka hijau dan bisa digunakan juga untuk pembelajaran. Ruang masuknya dan ruang masuk dan keluarnya itu adalah dari sebelah atau dari luar yang mau masuk ke ruang serbaguna 2 atau ruang sidang. Kalian bisa nanti belajar di ruangan itu, mata pelajaran apapun bisa, cuman olahraga tidak bisa dilaksanakan di sana kecuali kalau kebugaran. Ya, tuh. Berikutnya ini yang Bapak barusan sebutkan, ada greenhouse itu, ruangan buat menanam sayur-sayuran. Itu yang sebelah kiri kita adalah ibu kepala sekolah yang sedang memanen. Memakai kit. So, iya. Dan yang sebelah kanannya itu adalah Wakasek Ubin dengan Wakasek Sarana itu sedang memanen itu tanaman cabai. Ya, itu adalah GH-nya SMK Negeri 3. Ini di depan ruangan BK dan di depan ruang teori 1 dan ruang teori 14 posisinya. Itu greenhouse-nya ya. Berikutnya ini ada ruangan kelas, salah satunya ruangan kelas, tidak semuanya dipoto. Ini hanya beberapa saja dengan kondisi sengaja seperti ini. Jadi tidak rapi lah, ada yang rapi, ada yang tidak. Nah, untuk program di wakil kepala sekolah dan sarana prasarana itu selalu diadakan lomba-lomba kebersihan yang disebut juga dengan sidak kelas. Sidak kelas itu nanti untuk kalian harus diketahui itu adalah dilombakan. Jadi 58 kelas untuk tahun pelajaran yang sekarang. 58 kelas. Itu akan diperiksa satu-satu oleh tim penilai. Apakah bersih kaca, lantai, meja, ya? Apakah ada kelengkapan di kelasnya dari mulai organigram, jadwal pelajaran, jadwal piket, kemudian adanya foto presiden, wakil presiden, dan burung Garuda, dan pernak-pernik yang lainnya akan dinilai. Jadi ada istilahnya sidak kelas, lomba kebersihan kelas. Itu dilaksanakannya penilaiannya setiap 2 minggu sekali, dan setelah 2 minggu diumumkan di upacara. Siapa kelas terbaik, siapa kelas terburuk, nanti diumumkan. Nah, supaya kalian ketahui juga bahwa kalau yang terbaik itu akan mendapat reward dari kelas yang terburuk. Yang terburuk kena denda 100.000. Nah, yang 100.000 itu akan dikasihkan kepada kelas yang nilainya terbaik. Terburuk yang kedua kena dendanya 75.000. Itu dikasihkan kepada nilai yang terbaik kedua. Dan untuk yang terburuk ketiga itu kena denda 50.000 akan dikasihkan kepada nilai terbaik ketiga. Jadi untuk nilai lomba kebersihan atau sidak kelas ini dari Anda untuk Anda. Anda dendanya dikasihkan buat yang terbaik. Itu mohon diperhatikan. Bisa kebayang kalau kalian KBM-nya
berjalan misalkan 1 tahun atau misalkan 10 bulan lah. Kalau kalian mempunyai kelas yang terbaik 10 kali, berarti kan udah terkumpul 1 juta. Dan sebaliknya, kalau yang misalkan dapat nilai terburuk, berarti rugi 1 juta. Nah, untuk itu mohon dijaga untuk lomba kebersihan ini atau sidang kelas ini, karena ini berlanjut setiap tahun. Setiap tahun. Ingat, 2 minggu sekali akan dilakukan penilaian dan akan diumumkan di setiap upacaranya. Itu untuk kelas ya. Berikutnya, nah ini adalah bank sampah. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler juga bahwa di SMK 3 ini ada yang memanfaatkan limbah-limbah yang masih bermanfaat. Salah satunya ada kegiatan siswa yang selalu mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan seperti bekas minum, ya, botol aqua dan kertas-kertas yang lainnya. Nah, ini dikumpulkan, kita kerjasama dengan lingkungan sekitar. Kita kumpulkan, kemudian nanti kita jual kepada yang mengelola bank sampah di kelurahan. Kelurahan kita adalah kelurahan Turangga. RW-nya itu RW 7 di sini. Nah, kita sudah mengadakan kegiatan ini sudah beberapa tahun. Jadi hasil dari kegiatan siswa dijual ke bank sampah yang ada di lingkungan di RW 07. Ini ya, mudah-mudahan kita terlaksana ke depannya. Kalian juga nanti aktif. Yang terakhir, ini adalah motivasi dari sarana. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dalam artian nggak akan. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Masa depan kalian nanti jadi pemimpin nanti. Untuk itu mohon diperhatikan motivasi untuk kalian. Mudah-mudahan kedepannya sukses belajar di SMK Negeri 3 ini. Mungkin itu saja dari sarana prasarana. Mudah-mudahan nanti kalian kalau ke sekolah minimal sudah tergambar bahwa di SMK Negeri 3 itu seperti itu. Mungkin itu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan sekarang tentang kenalan OSIS, kemudian MPK, kemudian program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Didi Sutardi sebagai Waka Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Agus sebagai host pada kegiatan MPRS Daring tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Mudah-mudahan para siswa baru yang sedang melaksanakan kegiatan MPRS serta keluarga dan sehat walafiat. Demikian pula kami dari SMK Negeri 3 Bandung mudah-mudahan selalu ada dalam dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kegiatan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang Bapak cintai, paparan tentang program kesiswaan terlebih dahulu barangkali Bapak mengenalkan diri supaya Anda mengenal berkaitan dengan tugas dan jabatan Bapak sebagai kepala bidang kesiswaan di SMK Negeri 3 Bandung. Saya kira di setiap kegiatan dan tadi telah disampaikan bahwa
secara struktur di SMK Negeri 3 Bandung ada 4 wakil kepala sekolah yang masing-masing sudah menyampaikan paparannya. Bapak bagian terakhir, nama Bapak Didi Sudardi sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai tugas mengajar sebagai pendidik di SMK Negeri 3 Bandung sejak tahun 1998 hingga menjelang beberapa tahun untuk memasuki fase masa pensiun. Tapi tetap bersemangat membina generasi muda yang masuk tahun ini terdaftar 1925, yang terpilih 648 siswa. Kalau dilihat evaluasi per kegiatan, saya lihat di sini hanya 365 siswa. Masuk satu lagi 366. Tapi Bapak dah yakin bahwa kegiatan ini diikuti dengan baik. Saya sudah jelaskan untuk parameter ukuran dari daftar hadir sampai akhir itu akan mendapatkan sertifikat. Mudah-mudahan dipahami semua dan mohon dijapri kepada teman-teman baik di kelompoknya masing-masing bahwa kami tidak main-main secara daring, tetap terpantau di sekolah melalui sistem aplikasi Webex ini. Anak-anakku yang Bapak cintai, keseharian Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dibantu dengan para pembina. Ada rekan Bapak 8 orang yang masing-masing mempunyai tupoksinya. Nanti akan saya jelaskan sebelum ke arah sana. Secara umum, pembinaan kesiswaan itu ada 4 jalur. Secara luas mungkin saya akan uraikan dalam waktu pertemuan, mudah-mudahan tatap muka, karena keterbatasan waktu ini sehingga saya katakan pointer-pointernya, hal-hal yang pentingnya saja. Yang pertama terkait dengan pembinaan siswa di sekolah, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Bapak yakin siswa SMK Negeri 3 Bandung yang baru sudah memahami tentang konten daripada wawasan Wiyata Mandala. Bagaimana memahami konten wawasan Wiyata Mandala ini perlu persepsi yang sama dari semua siswa, dari semua warga sekolah tentang keberadaan sekolah itu sendiri. Karena wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita terhadap keberadaan sekolah, terhadap kefungsiannya sekolah, beserta lingkungannya. Sehingga terjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, didukung dengan kondisi yang kondusif. Dengan apa yang disampaikan tadi, suatu sekolah dengan posisi seperti itu menggambarkan punya daya tahan untuk menangkal segala ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan merongrong kepada keberadaan sekolah itu sendiri. Ini perlu pemahaman bersama untuk dipahami secara benar. Kemudian, bagaimana peran wawasan Wiyata Mandala untuk siapa
yaitu warga sekolah, siapa saja warga sekolah, dan untuk partisipan dari orang tua, kemudian pemerintah itu sendiri harus suatu sistem saling kait mengkait. Contoh keberadaan warga sekolah yang ada di urutan nomor 1 lah. Boleh saya katakan yang pertama adalah kepala sekolah. Anda tahu siapa kepala SMK Negeri 3 Bandung? Pada saat pembukaan MPLS kemarin saya hadirkan walaupun secara daring, beliau menjadi pembina upacara. Yang kemudian tugas kesehariannya memanage semua yang ada di sekolah, baik guru, kemudian siswa, tenaga non kependidikan, dan yang lainnya. Bapak jangan minyak. Tadi teh isu-isu teh rame, Bang. Oke, saya lanjutkan. Iya, saya lanjutkan. Jadi untuk tataran prestasi baik akademik maupun non akademik sudah levelnya Asia, merupakan satu kebanggaan bagi kita semua yang sudah barang tentu harus dilanjutkan oleh siswa-siswa yang baru. Sehingga Bapak berharap pada kegiatan setiap LJK diberi kesempatan siswa baru untuk mengeksplor kemampuan sesuai dengan tugasnya. Bahkan kemarin ada satu kegiatan yang dirilis oleh kementerian untuk membuat satu ikon MPLS. Silahkan diikuti. Mudah-mudahan ada raihan juara dari SMK Negeri 3 Bandung. Kita doakan kepada anak-anak yang mengikutinya, mencoba jangan sampai kalian katakanlah mundur duluan. Coba dulu. Selain itu anak-anakku sekalian, dengan konteks wawasan Wiyata Mandala dipahami secara bersama, terjadilah satu kondisi yang baik. Sehingga proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, hubungan yang baik antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, kemudian dengan warga-warga yang lainnya. Nah, untuk membina hubungan yang baik itu muncullah aturan yang harus disepakati bersama. Kalau PNS atau tenaga kependidikan jelas mungkin kaitannya dengan pemerintah, ya. Ini diatur bahkan untuk melaksanakan tugas, absensi dan lain sebagainya. Bapak sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mengatur pula untuk menjaga kondisi yang terkendali, nyaman, aman di sekolah ini. Terkait hal tersebut, siswa baik tingkat 10, 11, dan 12 itu harus mentaati tata tertib siswa yang akan Bapak unduh, yang Bapak akan sampaikan di classroom. Apa salah satu contohnya? Kalau dikatakan sifatnya ada yang instruksi atau perintah, ada yang sifatnya wajib, dan ada yang sifatnya sanksi. Yang pertama,
setiap siswa harus hadir di sekolah jam 6.45. Nah, dari konteks ini, Bapak, guru-guru di sini tidak memberi alasan apapun jika Anda kesiangan. Selanjutnya, boleh masuk, boleh di lingkungan sekolah melalui pintu gerbang, tetapi tidak boleh masuk kelas. Akan ditahan dulu oleh guru PK. Kenapa? Akan mengganggu siswa yang lain yang sudah berkonsentrasi belajar dengan Bapak Ibu gurunya. Diizinkan masuk manakala piket memberikan surat rekomendasi untuk izin masuk kelas. Nah, itu yang umumnya saja, barangkali nanti yang khusus poin per poin, klausal per klausal itu akan Bapak sampaikan di classroom. Selanjutnya kalian bersama berkas-berkas yang dituntut pada persyaratan PPDB difotokopi rangkap 3, dimasukkan ke dalam map masing-masing yang akan diserahkan kepada sekolah. Kapan diserahkannya, Pak? Sekali lagi saya umumkan pada kesempatan yang baik ini, menunggu instruksi dari Distrik Provinsi Jawa Barat. Yakni kita ketahui Bandung masih dalam keadaan zona kuning. Kapan waktunya? Ya tadi tunggu instruksi. Maka selama itu pula sekolah tidak diperkenankan untuk melakukan tatap muka. Maka kegiatan apapun dilakukan secara daring. Ini mohon diperhatikan kepada siswa baru. Pak, jangan di-mute, Pak. Kenapa sekolahnya nggak Sudah? sebagian dulu aja? Halo, bisa dilanjut kedengaran? Nanti ada sesi bertanya. Ya, ada sesi bertanya. Alan ya. Kan kembali. Tadi pada saat katakanlah keseharian, model pembelajaran pun kami kemas sekarang itu kira-kira sampai bulan Januari ada informasi atau keputusan dari pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan tahun ajaran baru tertanggal 13 Juli. Ya. Tetapi pelaksanaan tatap muka ya, mudah-mudahan ini kebijakan ini sesuai dengan keputusan kepala-kepala daerah, apakah berdasarkan zona kuning, hijau, oranye, dan lain sebagainya. Tapi kementerian menyatakan kemungkinan besar adalah Januari atau semester yang akan datang. Nah, kami kemarin melakukan IHT, in-house training, untuk mendesain bagaimana program pembelajaran daring kepada siswa kelas 1, kelas 2, atau kelas 12. Ya, sehingga ini akan link dengan Bapak Ibu guru, pertemuannya sementara secara daring. Selanjutnya saya atur dalam pembelajaran daring itu sendiri, membiasakan diri. Ini sampai sekarang saya lihat partisipannya baru kelas 1 420 orang. Kurang lagi, jangan keluar masuk saja, tolong simak baik-baik supaya mendapatkan informasi yang sama gitu. Dengan informasi yang sama, sebagai parameternya, kegiatan PBM itu dilihat dari absensi. Sehingga kami punya parameter untuk menilai. Ya, mohon diperhatikan, bukan Bapak dianggap sebagai tukang obat di sini. Ya,
tolong diperhatikan baik-baik. Ini angkanya partisipan sekarang naik lagi 425, turun lagi. Saya yakin dan percaya Allah Maha melihat. Mudah-mudahan Anda memperhatikan semuanya. Jadi jangan komputernya di on kan, kamunya kemana. Itu sikap yang tidak benar. Ya. Lanjut, pembinaan kesiswaan melalui jalur yang kedua adalah latihan dasar kepemimpinan. Sementara jalur ini merupakan satu area atau wilayah yang mempersiapkan anak-anak SMKN 3 dibekali dengan tipe-tipe tentang terkait masalah kepemimpinan. Pada dasarnya pemimpin harus mampu segera memutuskan apa yang maupun yang lain. Ini diberikan materi-materi yang terkait dengan masalah pemimpin. Karena kita ya oleh aktivis dari PK sebagai program tahunan, di mana hasil program PK itu penyelenggaraan biasanya dipadu-padankan dengan pemilihan calon aktivis dari organisasi atau pengurus OSIS. Nanti akan Bapak kenalkan Ketua MPK SMK Negeri 3 Bandung pada saat setelah mengakhir paparan ini. Nah, ini baru muncul slide tentang bisa disimak, nanti akan diunduh di video karena ada sesuatu hal yang lain. Itu Bapak fotonya berusia baru 18 tahun ya. Itu masih muda, tapi semangatnya tinggi ya. Terus yang berikutnya, selain LDKS ada juga melalui pembinaan melalui organisasi yang namanya OSIS dan MPK. Saya padu-padankan posisi aktivis diwadahi dalam sebuah organisasi. Ketahui struktur organisasi unit kerja kekesiswaan itu sebagai penanggung jawab penuh, kita berorientasi semua struktur organisasi penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Sekali lagi, Dr. Anta Uis Purnama MM. Ya. Kemudian tadi di organisasi kesiswaan kebetulan saya sendiri ya, Anda lihat di sana ada struktur organigram secara utuh, ada komandonya jelas, garis komando yang tidak terputus-putus, itu perintahnya langsung bisa dikondisikan kepada waka-waka ataupun siapapun di sana. Kalau yang sifatnya garisnya putus-putus itu koordinasi saja. Saya kira Anda sudah paham mungkin mengenai katakanlah garis komando dan garis yang terputus-putus dalam organisasi. Kemudian dari OSIS ini, coba anak-anak mungkin di SMP ada yang tahu tentang 10 sekbid yang dibina atau yang dikembangkan di OSIS. Apa saja? 1, pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini program ini ya merupakan program kesiswaan di Sekbid 1. Aplikasinya di setiap sekolah berbeda-beda. Di SMK Negeri 3 Bandung, ekstrakurikuler yang menaungi program tentang keagamaan muncul nama, yaitu kerohanian Islam. Yang kebetulan di sini ada Pak Hasan sebagai pembinanya. Monggo Pak Hasan 2 menit.
mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Di sini Bapak diamanahi pembina kesiswaan bidang atau Sekbid 1 pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Implementasinya kalian nanti bisa aktif di kegiatan Rohis atau Rohaniawan Islam, namanya Rohis Al-Kahfi. Juga ada DKM Al-Kahfi. Di situ secara umum kegiatannya adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian akan ada pengajian pekanan, kemudian nanti sebentar lagi kalau secara umum nanti kalau sekarang ya juga ada, kemudian banyak ya kegiatan itu setiap pekannya ada, tiap bulan ada kunjungan ke. Intinya adalah bagaimana membangun siswa-siswi SMK Negeri 3 Bandung menjadi siswa-siswi yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya berakhlakul karimah. Sehingga walaupun kalian di SMK yang berminat pada kejuruan, tapi dibekali dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga ketika nanti kalian masuk ke dunia industri, kalian bisa bekerja dengan profesional, tapi juga akhlaknya terbaik, begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan lebih jauh kalian bisa mengikuti program Al-Kahfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Hasan yang telah memaparkan, walaupun waktunya 2 menit, mungkin nanti akan kita ketemu setelah proses LDKS secara daring akan dilanjutkan di program oleh Bapak untuk pertemuan secara menyeluruh Porsekbid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Suryana sebagai pembina OSIS SMP 3 Bandung. Mudah-mudahan kalian nanti pada saat bertemu bertatap muka, kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja untuk sementara, supaya nanti agar tanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryana. Ini sahabat ya, yang tadi Pak Suryana. Kemudian saya perkenalkan pembina OSIS dari Sekbid 1 dan ke Sekbid 10. Berikutnya adalah pembina Paskibra. Kebetulan sudah hadir Ibu Nenek. Enggak. Ibu Nenek. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, perkenalkan, itu Nenden Setiawati sebagai. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi, juga ada beberapa pembina yang sudah hadir di depan kalian. Ibu di sini bertugas untuk membina Sekbid Pembinaan Sastra dan Budaya. Ya, selain itu Ibu juga membina seni. Bagi kalian yang suka dengan seni, ada seni tari, ada degung, angklung, ya, kemudian paduan suara, gabung nanti. Oke, nah, selain itu, untuk kegiatan-kegiatan ini nanti jadwalnya sudah akan kita sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa segera tatap muka ya. Saya sangat berharap banyak kalian bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK 3. Jadi kalau nanti kalian ingin
SMK 3 Ekskul bagian Sastra dan Budaya, kalian boleh gabung dengan kami. Nah, di sini juga selain seni yang tadi, ada juga kelas bahasa asing, ya, ekskul bahasa asing. Jadi nanti kalian bisa bergabung dengan bahasa Inggris, ada Perancis, Jepang, dan juga Jerman. Untuk kali ini Bunga akan panjang-panjang dulu supaya semuanya kebagian, ya. Sudah cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Bu Ine. Ya, selanjutnya ini yang keseharian staf Bapak ya di ruang kesiswaan ada Ibu Yani sebagai pembina PKS ya. Iya, bagian teknologi dan ya. informasi. Kemudian selain merangkap PKS juga ada ekstrakurikuler MCC. Ini anak-anak multimedia, mohon diperhatikan karena kaitannya prestasi multimedia sudah level tingkat Asia. Saya berharap dengan hadirnya siswa baru, banyak potensi yang bisa dieksplor untuk tingkat internasional. Monggo Uya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Mariani. Saya di sini sebagai staf kesiswaan dan pembina ekstrakurikuler. Jadi kalau kalian menyukai bidang-bidang yang berhubungan dengan fotografi, film, kalian bisa masuk ke ekstrakurikuler MCC. Kemudian apabila kalian ada keperluan tentang administrasi mengenai kesiswaan, bisa menghubungi kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sekaligus barangkali ini telah hadir yang menjadi host dari kegiatan ini Bapak Agus Wendra ya. Mas jangan macam-macam dengan Pak Agus Wendra, dia ahli gulat ya. Sehariannya guru olahraga bersama-sama dengan saya, kemudian Pak Edeng dan Ibu Titin. Mangga Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Hendra, kemudian sebagai nanti di kesiswaan sebagai eskul, membawa eskul olahraga ya, yaitu olahraganya antara lain yaitu bola basket, kemudian bola voli, kemudian bulu tangkis, kemudian lagi pencaksilat atau PD, ya, kemudian futsal, ya, bola voli, yaitu di bawah bidang pembinaan olahraga. Untuk olahraga nanti kalian kalau misalnya ada yang berminat untuk mengembangkan bakat kalian, silakan masuk ke eskul bidang olahraga. Olahraga apa yang kalian minati ya. Di SMK 3 untuk bidang olahraga ada beberapa prestasi pada saat mengikuti Gebiar SMK itu terutama cabang bola basket sudah mewakili Jawa Barat ya, pertandingan regional itu mewakili Jawa Barat karena juara ke-1 pada saat Gebiar SMK. Itu kalian menjadi bapak untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Untuk itu kalian kalau bakatnya ada, kembangkan bakat kalian, bukan saja tetapi kalau misalnya kalian secara di bidang olahraga juga bisa kalian prestasi. Ya, sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari. Saya adalah salah satu siswi SMK yang 3 Bandung yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2019-2020.
Saat ini saya berada di kelas 12 OTKP 4. Kelas 12 dong. Ya, kelas 12. Nah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua yang telah diterima di SMKN 3 Bandung. Dan saya juga ucapkan kepada adik-adik semua, semoga kalian bisa mengembangkan diri kalian dan memajukan nama baik SMKN 3 Bandung. Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Majelis Perwakilan Kelas. Jadi, MPK ini adalah salah satu organisasi di sekolah di SMKN 3 Bandung yang tugas umumnya yaitu mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS pada masa jabatannya. Nah, untuk kalian yang bertanya-tanya, anggota MPK itu siapa saja? Pada umumnya, anggota MPK itu adalah KM, perwakilan KM dari tiap kelas yang ada di SMKN 3 Bandung. Nah, untuk yang bertanya-tanya juga, selain menjadi evaluator OSIS dan lain-lain, tugas MPK itu apa aja sih Teh? Atau tugas MPK selain itu apa? Nah, selain mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS, kita juga selalu mewakili kelas kita dalam rapat perwakilan kelas. Juga MPK ini sebagai mediator langsung antara siswa dengan sekolah. Jadi setiap ada informasi-informasi dari sekolah, kita itu menyampaikan langsung kepada siswa-siswa kita di kelas kita masing-masing. Selain itu juga MPK menjadi wadah aspirasi seluruh warga SMKN 3 Bandung. Nah, selain itu juga untuk kedepannya nanti kalian adik-adik semua yang menjadi KM di setiap kelasnya masing-masing nanti akan otomatis menjadi MPK di SMKN 3 Bandung. Sekian sedikit paparan dari saya. Untuk lebih lanjutnya semoga kita bisa bertemu di kesempatan nanti secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita hadirkan yaitu Ketua OSIS ya SMK Negeri 3 Bandung. Saya berikan kesempatan untuk Teh Sinta, enggak Teh? Sinta. Teh Kartika mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Waalaikumsalam. Nama saya Sinta Purwanti. Saya dari kelas 12 UPW 2. Dan di sini saya 2019-2020. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada adik-adik. Semoga adik-adik bisa mengembangkan bakatnya di SMK 3 ini. Sebelumnya udah pasti tahu ya OSIS itu apa. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah yang dimana nanti OSIS itu yang mengadakan atau menjadi wadah aspirasi dari setiap siswa. Di mana nanti OSIS-OSIS akan menjalankan setiap proker-proker atau bisa disebut program kerja. Nah, di OSIS sendiri terdapat bidang-bidangnya. Pertama dari Sekbid 1 yaitu keagamaan sampai Sekbid 10 yaitu bahasa. Nah, nanti kedepannya untuk akan disusun dari OSIS yang akan menjabat selanjutnya. Program itu sendiri bisa dari 17 Agustusan, Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan lain sebagainya. Pensi juga ada, pentas seni. Tapi karena sekarang keadaannya sangat berbeda, program kerja tersebut akan disusun kembali dan dipikirkan kembali akan mekanismenya seperti apa. Nah, untuk adik-adik sendiri, kan pasti bertanya-tanya ya, gimana sih cara masuk? Nah, untuk cara masuk OSIS sendiri, nanti ada open recruitment anggota, di mana nanti ada seleksi. Nah, di situ adik-adik bisa ikut. Yang pertama sih harus ada izin orang tua ya adik-adik, jangan sampai lupa. Terus nanti setelah ada penseleksian, kita ada pengukuhan seperti itu untuk menandakan adik-adik sudah yes. Dan paling adik-adik nanti untuk lebih lanjutnya lagi, adik-adik bisa
lihat atau DM ke Instagram Portrimos. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, anak-anakku sekalian, ini ada satu lagi rekan saya, Ibu Nur Hayati sebagai pembina PKS yang kesehariannya menertibkan siswa-siswa mulai dari pintu gerbang dari pagi sampai pulang jam 15.30. Kami seiring sejalan ingin menerapkan tata tertib dengan Bandung berkarakter yang ada di nama-nama kelompok yang Anda ampu. Contoh, ada kelompok berani, disiplin, dan lain sebagainya. Maka ke Ibu Nur yang tidak sabar untuk nongol di daring ini. Monggo. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 3. Selamat bergabung di kegiatan Eskul SMK 3. Itu aja mungkin dari Ibu. Oh, Eskul PKS, Ibu sama Eskul Keputrian. PKS itu nanti ada Gatur Lantas, ya, ada Sapa Pagi. Sapa Pagi itu dilaksanakan kalau kita sudah mulai tatap muka, yaitu menyapa siswa dan menertibkan siswa, ya, mulai dari penampilan, pakaian, dan tata tertib lainnya. Untuk keputrian, nanti praktek membuat macam-macam produk, ya, terutama di sini produk makanan. Nah, itu diharapkan nanti kalian kalau sudah itu bisa berwirausaha. Itu kita tujuannya ke arah sana. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih kepada Ibu Nur. Lengkaplah sudah apa yang saya sampaikan. Struktur kepengurusan OSIS, kemudian MPK dan pembina siswa dalam hal ini wakaf kesiswaan dengan dibantu guru-guru, rekan Bapak, kemudian aktivis yang ada, kami bisa menjalankan program pembinaan kesiswaan untuk 1.982 siswa secara keseluruhan. Tingkat 10, tingkat 11, dan tingkat 12. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, jangan berkecil hati, semangat, ya, tunjukkan bakatmu, eksplor kemampuanmu, bersama SMK 3 pasti bisa. Anak-anakku, untuk hal yang lain di jalur pembinaan setelah tadi saya paparkan, yaitu melalui jalur ekstrakurikuler yang tadi telah disampaikan melalui paparan dari pengurus OSIS, ada 10 sekbid atau 10 bidang pembinaan yang durasi waktu untuk pemaparan masing-masing ekskul itu lebih heboh lagi, waktunya besok pagi sekitar jam 7 itu paparan ekskul. Namun Bapak di sini menginstruksikan bahwa sesuai dengan alur penerimaan siswa baru, bagi siswa yang diterima melalui jalur prestasi perlombaan atau kejuaraan, tidak boleh pindah ke lain hati. Datanya dari saya, yang jalur pramuka tetap dikembangkan dibina di SMK 3 Bandung. Kemudian yang jalur-jalur lainnya itu sudah belakang. Nah, timbul pertanyaan dari anak-anak yang lain. Kemana pilihan ekskul yang Anda ampuh? Nanti akan disampaikan melalui format yang sudah dibuat, yaitu pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Akan disampaikan di
Google Form dan datanya langsung difasilitasi dan kami data kembali sehingga setiap siswa kelas 10, 11 dan 12 diajak ekstrakurikuler. Inilah saya menggabungkan tidak ada dikotomi program keahlian. Bisa bersatu dari OTP, bisa bersatu dari AKM, MN, UPW, maka dalam kegiatan S2 itulah beraneka ragam anak-anak yang berasal dari kompetensi yang berbeda-beda, tapi dalam satu wadah kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira paham. Kemudian anak-anakku sekalian terkait aturan, tadi selain tata tertib saya sampaikan mungkin selintas saja. Tata cara berpakaian pun diatur sedemikian rupa. Deadline-nya nanti disampaikan di classroom yang jelas. Untuk pramuka tingkatannya sudah berbeda. Kalau di SMP itu penggalang, kalau di tingkatan SLTA itu adalah penegak. Jadi membeli bajunya jangan penggalang. Ya membeli baju ya penegak itu. Untuk putri dan putra tentu saja detail untuk baju pramuka itu sendiri akan di-share melalui classroom ataupun media yang lain. Kemudian yang kedua yaitu PSS, pakaian seragam anak sekolah. Ada yang standar nasional dan kebijakan sekolah. Yang standar nasional adalah putih abu dengan rok putri tidak rempel alias panda. Nah, ini akan dipakai setiap acara-acara formal, upacara dengan atribut lengkap. Yang kedua, yaitu atasannya ini disampaikan pula kepada siswa, atasannya selalu bertanggung panjang ya, warna putih bukan warna yang lain-lain. Ke bawahnya yang kedua rok rempel. Rempelnya sebatas pinggang. Dari pinggang ke bawah. Nanti akan disampaikan supaya detailnya anak-anak paham untuk putri. Untuk putra, celananya standar. Jangan ke bawahnya seperti pola pintil dan lain sebagainya. Insya Allah saya jadi macamnya untuk memperingatkan hal tersebut, termasuk tatanan rambut. Ya model inilah pelontok cakep keren. Ya untuk gagarome. Artinya diharapkan untuk tetap mempunyai satu etikat yang baik. Kalau rambut gondrong akan menutup ya tidak fokus ke pembelajaran. Nah, terus faktor-faktor lain yang harus Bapak ingatkan kepada seluruh siswa baik tingkat 10, 11 maupun 12. Setiap kegiatan siswa harus legalitas izin kesiswaan, baik internal maupun eksternal. Prinsipnya kami melayani Anda, melindungi Anda, Anda nyaman di sekolah kami. Mari wujudkan wawasan wiyata mandala yang betul-betul solid, terkendali, sehingga Anda nyaman berada di lingkungan sekolah. Demikian apa yang saya paparkan. Lebih lanjut ada kuis yang akan disampaikan oleh Bu Inu sebagai ketua pelaksana dari